Menyoroti selama ini Perludem menyoroti bagaimana kinerja KPU dan penyelenggaraan KPU atau pemilu selama ini. Nah, Mbak Titi melihat bagaimana terkait dengan efisiensi, kinerja dan profesionalitas dari KPU sendiri, terutama hingga titik atau detik terakhir ini sampai tenggat terakhir ini KPU itu seperti ekspektasi publik itu makin was-was akan hasil pemilu. Seperti apa Mbak Titi? Ya, tadi sebelum masuk ke situ soal kalau tidak ditetapkan ya, memang di Undang-Undang Pemilu itu ada pasal 542. Kalau KPU tidak menetapkan hasil pemilu secara nasional, sebagaimana diatur di pasal 411 ayat 3, maka ada sanksi pidananya. Sanksi pidananya itu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 60 juta. Tapi saya berpandangan ini kalau KPU memang tidak menetapkan sama sekali. Bagaimana kalau dia molor? Nah, ketentuan penetapan itu harus 35 hari paling lambat setelah pemungutan suara ada di pasal 413 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Dan itu tidak ada sanksi pidananya. Artinya kalau dia tidak ada sanksi pidana, kalau itu molor setelah 20 Maret ada pelanggaran administratif pemilu. Apa itu? Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme di dalam penyelenggaraan tahapan pemilu. Tapi dia juga mengandung dimensi pelanggaran etik, yaitu tidak bersikap profesional di dalam menyelenggarakan tahapan pemilu, tidak tertib hukum, tidak profesional, tidak akuntabel. Dan nah ini kalau sampai melanggar berkali-kali gitu ya, sanksinya kan kita ya mestinya harus ada yang lebih memberi efek jera begitu. Nah itu yang dari sisi pelanggarannya. Tetapi yang bahaya adalah tadi spekulasi terhadap keraguan pada legitimasi. Legalitas bisa hadir, tetapi legitimasi kan bergantung persepsi publik. Nah kalau publik misalnya berspekulasi dan menganggap ada cacat prosedur, nah itu bisa kemana-mana, bisa berdampak pada ketidakpuasan atau jangan-jangan malah ya terjadi konflik, itu yang tidak kita harapkan. Di situ pentingnya tepat waktu menetapkan hasil sesuai aturan main. Lalu bagaimana kami menilai atau saya ya minimal menilai penyelenggaraan pemilu 2024. Dari atas kertas, dari sisi beban memang mereka lebih berat, harus diakui. Dari sisi kontestan misalnya partai politiknya bertambah menjadi 18 di tingkat nasional, 6 partai politik di tingkat lokal. Tapi kan itu buah kerja mereka sendiri dengan misalnya dinamika verifikasi partai yang dianggap ada keistimewaan-keistimewaan yang diberikan pada partai politik tertentu. Lalu juga pasangan calonnya bertambah 3 begitu. Tetapi negara pun memberikan insentif yang memadai untuk mereka dari sisi personel, dari sisi anggaran. Dan ini bukan pemilu pertama bagi para mereka yang menjadi penyelenggara pemilu. Mereka sudah punya banyak pengalaman, bahkan ada yang menjadi penyelenggara pemilu sejak 2003. Dan ada yang pernah mengalami 2 kamar sekaligus, kamar Bawaslu dan kamar KPU gitu. Jadi pengalamannya komplit. Tetapi kita harus jujur ya, berefleksi bahwa ini untuk kebaikan pemilu. Ada kemunduran secara prosedur dan kualitas teknis yang dihadapi dari 2024. Bukan hanya soal molornya misalnya beberapa tahapan di tingkat rekap kabupaten kota ataupun provinsi. Dalih itu bisa saja misalnya tolerir dengan dulu eranya Pak Arief juga sama terlambat. Tapi kan masa kita masuk lubang 2 kali. Nah era Pak Arief Budiman kan era pertama pemilu serentak. Harapannya undang-undangnya tidak berubah, anggarannya berkali-kali lipat, personelnya tersedia dengan baik. Lalu ini bisa menjadi pembelajaran yang tidak terulang. Tapi ternyata surat suara tertukar justru lebih banyak. Gitu ya. Kalau dulu di era Pak Arief Budiman sekitar 2.000 sekian TPS. Sekarang ada 6.000 lebih TPS. Dan jangan lupa bahwa korban jiwa di TPS itu tetap ada. Jadi penyelenggara pemilu yang kelelahan juga tetap ada. Artinya kita memang harus berbenah dari sisi penyelenggara pemilu, dan ini ya tidak perlu terjadi kalau gitu ya semua pihak itu mandiri, profesional, dan tidak rentan pada pengaruh anasir-anasir politik. Tetapi kan dari awal saja menentukan masa kampanye harusnya dulu Pak Arief menawarkan 120 hari ya. Lalu kemudian menjadi 75 hari. Itulah yang berdampak pada tata kelola logistik yang waktunya lebih pendek
Dan betul yang kita khawatirkan, Ya. logistiknya akhirnya menghadapi kendala di dalam proses pendistribusian. Jadi ini saya setuju dengan Pak Arief Budiman, pembentuk undang-undang harus mengambil pembelajaran secara serius dan revisi undang-undang pemilu harus memperbaiki beberapa hal. Pertama, model keserentakan itu sebaiknya tidak seperti sekarang, harus dibuat lebih sederhana lagi. Kalau kami kan di Perludem mengusulkan agar pemilu DPRD itu tidak dibarengkan, tapi dikeluarkan dari rezim pemilu serentak dan dibiarkan bergabung dengan pilkada saja sehingga bebannya lebih sederhana. Yang kedua, rekrutmen penyelenggara pemilu itu di luar tahapan. Bayangkan loh Mas Juno, di bulan Februari itu ada KPU kabupaten kota yang baru dilantik. Padahal Februari itu kan hari pemungutan dan proses rekapitulasi suara. Dan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 120 tahun 2023 yang bisa jadi bekal kita untuk memperbaiki segala dinamika yang sudah berjalan. Baik, kita